Selamat datang lagi teman-teman di Merdekas. Hari ini kita bakal ngobrol sama teman-teman baik saya yang kalau ditanya profesinya apa, saya sih mau mengklaim bahwa mereka adalah guru-guru dan pendidik-pendidik sama seperti saya, tapi di balik semua karyanya, di balik dampak-dampaknya sebetulnya kalau ditanya benang merahnya apa nih, ada Gita, ada Ketut, dua-duanya pencerita yang luar biasa. Sumber saya belajar tentang banyak hal, bukan cuma soal sains dan lingkungan, tetapi terutama gimana sih kita menggunakan cerita, gimana kita sebetulnya memengaruhi orang lain, mendorong perilaku dan sebagainya soal ini. Makanya pengen banget ngajak ngobrol. Halo Gita, halo Ketut. Halo Bella. Boleh ini nggak? Walaupun sudah terkenal, tapi kayaknya kalau dalam konteks murid-murid, guru-guru di sekolah atau banyak juga mungkin yang aktif di pendidikan belum semuanya tahu betul gitu ya apa yang dilakuin. Boleh perkenalan sedikit nggak apa yang dikerjain? Halo teman-teman, salam kenal. Aku Gita Syahrani. Saat ini jadi Dewan Pengurus dari koalisi yang namanya Koalisi Ekonomi Membumi. Apa yang dikerjakan di Koalisi Ekonomi Membumi? Sebetulnya kita berupaya supaya lebih banyak lagi orang. Target spesifik ini 10,5 juta orang. 10,5 juta orang. Jadi kalau di pendidikan tuh kira-kira ya 1/8-nya gitu. Benar. Jadi kan jadi lumayan optimis ya karena ada 83 juta anak. Benar. Jadi 10,5 juta orang itu setidaknya bisa terlibat aktif di dalam kita bilangnya rantai nilai produk dan jasa yang memang lebih ramah lingkungan dan ramah sosial. Tapi produk jasanya ini betul-betul memanfaatkan juga keanekaragaman hayatinya Indonesia yang kaya banget secara bertanggung jawab. Bisa jadi konsumen, bisa jadi pelaku usaha, bisa jadi profesional yang bekerja di rantai pasok itu, bisa jadi pemilih, pemimpin yang benar, dan bisa jadi penyumbang dan pemberi dana juga. Oke. Jadi banyak banget perannya. Betul. Dan tadi dari yang Gita omongin aja nih teman-teman, kayak ada rantai nilai gitu ya. Apakah itu dan sebenarnya itu tuh nanti bagian dari kekuatan cerita yang kita bakal bahas lebih lanjut ya. Gitu. Oke. Jadi pengen dengerin. Ini ya, emang ini Gak sabar. Tenang, hostnya gue, jangan dia udah siap dengan banyak pertanyaan. Aduh. Kan lo bisa bertanya. Boleh, kita saling bertanya. Oke. Halo teman-teman, nama saya Ketut Yudhistira, co-founder dari Kobisa, sebuah media science teman-teman yang kami tuh ngebahas konten-konten science, tapi pengen penjelasannya tuh sederhana. That's the core philosophy. Jadi mulai dari pertanyaan simple dan seterusnya. Kami punya mimpi to be the National Geographic or Discovery Channel of Indonesia. Belum ya? Kirain udah. Aduh, belum Mbak gitu. Amin. Ya, Inggris punya BBC sebesar itu, kami pengen orang Indonesia nggak kalah. Gitu. Jadi kita percaya kok orang Indonesia nggak cuma kesempatannya nonton sinetron, gosip dan lain-lain. Bukan itu jelek, tapi mereka harus punya pilihan biar tayangan sains, edukasi juga ada. Aku percaya biar intinya kita lebih pinter gitu. Dan itu tadi ya caranya. Jadi yang simple dari sesuatu yang sebetulnya kompleks dan dalam gitu ya. Ribet. Itu yang susah banget dan gak semua orang bisa ngerjain. Tapi sebelum gue tanya soal kerjaannya, aku mau tanya dulu, lu berdua nih dari dulu udah pinter atau gimana? Karena itu masih pertanyaan banyak orang. Waktu kecil si Gita ini kayak apa? Memang dari dulu kayak gini atau tuh kok bisa tuh emang udah dari dulu begitu atau? Coba kamu dulu. Aku main apa dulu? Coba kamu duluan lah Kak. Aku dulu juga hampir nggak lulus ujian nasional Mbak sebenarnya. Dan itu salahnya ujian nasionalnya, bukan salahnya. Soalnya yang salah soalnya deh. Saya bukan mengkritik gitu, tapi waktu itu beneran nggak bisa Mbak, otak saya tuh IPA gitu loh. Tapi kok bisa gitu kan? Justru karena ketika lulus punya banyak waktu luang, akhirnya nemuin buku dan dokumenter. Dan disitulah saya kayak nemuin ya guru saya tuh layar gitu kan. Dan nggak tahu sih benar apa salah ya Mbak ya, tapi kayak belajar kok banyak kebuka gitu loh. Terus lama-lama kayak krisis jati diri ya, kayak nilai saya jelek, anak IPS nggak bisa matematika, tapi pengen bikin science gitu. Boleh nggak sih
Akhirnya publish dan benar Mbak, saya diserang. Karena dianggap bukan emang ahli gitu. Siapa kamu, anak Jadi ketika ada diundang acara, ditanya pendidikan, saya kadang nggak nyebut gitu ya. Ya saya mahasiswa dan seterusnya. Tapi lama-lama ada orang-orang yang kayak endorse, percaya enggak mas, science is anyone can learn that gitu. Dan ya udah coba aja kasih contoh. Nggak tahu Mbak itu bisa dicontoh apa enggak, Sangat tapi itu bisa dicontoh. perjalanan saya. Sangat bisa dicontoh dong. Jadi nggak selalu sebetulnya minat itu sejak awal gitu ya munculnya. Karena proses belajarnya awalnya nggak tepat, tapi justru sesudah lepas dari si kungkungan persekolahan itulah kemudian baru menemukan bahwa eksplorasinya ternyata jadi jauh lebih bebas, Iya, jauh betul. lebih memerdekakan, dapat pertanyaan-pertanyaan yang ingin didalami dan Betul sebagainya. banget. Banyak deh yang Berarti juga saya relate. merdeka pas kuliah Mbak. Hah, merdekanya Kuliah. yakin. Kalau sekarang sih yakin gitu. udah merdeka bebas Iya, bertanya merdeka. gitu ya dan Iya, iya. bukan nanya sembarangan gitu kan. Oke. Justru merdeka buat ngedalemin topik-topik yang esensial. Kalau Betul. kita Kalau aku mungkin mirip kali ya. Jadi oke, kalau soal bangku persekolahan aku emang ambis ya. Jadi anak satu-satunya. Jadi mau nggak mau harus biar nggak direcokin sama orang tua. Prestasinya harus bagus terus. Tapi with that said, aku tuh menyadari aku tidak suka sama eksak tuh mungkin SMP gitu. Jadi misalnya emang nggak bisa dipakai, mungkin mirip kali ya. Kayak nggak bisa aja gitu belajar fisika, belajar kimia, terus kayak ngapalin rumus dan itu kan kayak konteksnya tuh Nggak kenapa dapet harus konteksnya. dihafal gitu. Nah terus mungkin emang ada kesempatan untuk pindah sistem pendidikan di mana aku diceritain gitu. Kenapa sih kita tuh harus mikirin Pitagoras gitu misalnya gitu. Karena tadinya nggak ngerti kan. Dan di situ aku menyadari oh jangan-jangan emang sebenarnya aku sukanya tuh sama story behind all of the things. Dan kalau pada saat itu masuk akal, aku malah jadi seneng gitu menjalani sesuatu. Dan pada akhirnya geser sih ya. Tadinya kan aku berpikir dari dulu ambisinya itu adalah pengen bikin sebanyak mungkin orang menyadari bahwa kita itu sama alam tuh satu. Karena waktu kecil banget aku dibesarkan sama ibu bapakku dan nenekku tuh ngajarin ngobrol sama tanaman sebenarnya setiap hari, bilang terima kasih, terus bilang jangan marah ya gitu kan. Udah mengizinkan kita ada di sini gitu. Dan aku kira semua orang tuh kayak gitu Mbak. Jadi begitu masuk keluar dari lingkungan keluarga kaget gitu. Jadi ada binatang gitu terus ditendang gitu kan, kayak ini apa sih gitu. Dan aku kira itu hanya bisa diselesaikan lewat ilmu yang membutuhkan eksakta gitu. Maksudnya harus masuk psikologi mungkin atau neuroscience gitu kan. Baru belakangan aku geser ternyata bisa, tadinya aku pikir bisa lewat peraturan. Makanya masuk hukum gitu. Ternyata kalau peraturan gak dipahami tetap aja gitu kan, perubahan perilakunya nggak terjadi. Ternyata yang menentukan itu adalah cerita yang menyentuh hati dan emosi, dan pada saat udah tersentuh hati dan emosinya maka orang menemukan cintanya sendiri gitu. Jadi mungkin gesernya ke situ. Yang tadinya aku juga anak IPS Mas, karena tapi Aku juga sangat anak bangga. IPS. Tapi sangat bangga Kata dengan ke Miranya IPS. sekarang udah nggak ada Iya, penjurusan. iya aku sangat Baru bangga dengan ngomong. ke-IPS-an aku gitu. Karena kayak bisa kok gitu kita dengan yang suka cerita gitu dan seneng pelajaran-pelajaran yang tidak dianggap scientific atau pintar. Sebenarnya kita bisa jadi yang bikin perubahan juga gitu Ya, sih. karena sebenarnya bahkan pembagian ilmunya pun udah nggak relevan gitu kan sekarang ya. Maksudnya kayak kemampuan Everything science. science itu ada di semua bidang Betul. ilmu, dan sebaliknya hal-hal yang dianggap apa ya kayak lebih humanities atau arts itu juga sebetulnya dibutuhkan di Betul. semua bidang ilmu. Justru Betul. perspektif yang beragam itu yang bikin kita jadi lebih kaya atau dalam tanda kutip lebih pintar gitu ya untuk memecahkan Benar. masalah. Nah, Jadi kita normal Mbak. di atas normal lah gitu ya. Kalau tapi kan bukan Terima soal kasih. normal, soal normal apa enggak sih, soal tumbuh apa enggak sih sebagai pembelajar gitu ya. Keingintahuannya tumbuh terus atau justru mandek gitu kan sesudah sekolah sih, mendalami minatnya itu justru jadi makin mahir, makin pengen tahu, atau justru jadi apatis, makin nggak peduli kan. Mungkin kalau ketemu sama Gita nih contoh benar-benar lifelong learner gitu, karena aku yakin kalau yang dari pengalaman aku juga sih, kita tuh cerita kan itu
our way of learning juga nggak sih? Ya, Jadi sambil benar. cerita tuh kita sebenarnya kayak Belajar sambil ulang. belajar Iya. ulang gitu Benar. kan, mereka ulang, menstrukturkan ulang apa yang kita tahu gitu kan. Benar. Katanya the best way to learn is to teach gitu. Betul. Nah, Sepakat sambil sih. cerita itu sebenarnya kita lagi ngajarin sesuatu gitu. Nah tapi kalau lihat isunya nih ya, orang tuh rata-rata kan nggak semangat dengan sendirinya ya ngebahas ekonomi membumi gitu, apa hubungannya sama hidup gue gitu. Yeah. Nah kalau dari pengalaman kita tuh cara ngedeketin isunya tuh gimana sih? Ini tuh relevan banget karena persis seperti yang tadi diceritain di pendidikan tuh kita sering banget harus nyari hook Ya. apa ya yang relate sama kehidupannya si anak ini tadi. Apa Pitagoras tuh kaitannya apa sama hidup gue Iya, gitu. Nah betul, sekarang kalau betul. pertanyaan ekonomi membumi itu kaitannya apa sih sama hidup gue sama hidup semua yang Yes. nonton apa gitu. Akhirnya memang tadi kenapa kita mempelajari peran-peran apa yang bisa diambil sama teman-teman gitu, karena kita sadar mungkin selama ini nggak relate karena nggak tahu juga abis kayak gini tuh mesti ngapain gitu. Kan sebetulnya yang ingin dicapai itu adalah orang punya akses terhadap produk dan jasa yang lebih baik ke bumi gitu ya, buat lingkungan lebih baik, nggak merusak lingkungan dan nggak merusak juga kemanusiaan gitu, tidak menyengsarakan orang gitu ya, buruhnya dibayar dengan baik, dipekerjakan dengan baik, manajemen di dalam kantornya juga baik gitu ya, itu kan sebetulnya itu gitu esensinya. Nah balik lagi kalau dari sisi Indonesia yang akhirnya kita pengen ajak semua orang untuk lebih terlibat adalah apa sih yang digunakan sehari-hari sebenarnya. Jadi mulai dari peran yang semua orang akan pakai gitu. Jadi konsumen kan, head to toe aja gitu. Dengan menggunakan barangnya, setiap kali aku bisa punya kesempatan untuk bercerita tentang barang itu gitu. Jadi apa yang dikonsumsi, makanan dan minuman, baju yang digunakan, pilihan transportasi, pilihan kita untuk pilih rumah gitu ya. Pakai bahan apa. Betul, pakai bahan apa. Pilihan kita di kantor, pilih kertasnya, pilih tintanya dan lain-lain. Itu kan konsumsi yang emang 24 jam sehari mungkin pasti ada lah yang dikonsumsi. Nah sekarang opsi yang ada di luar sana nggak semuanya ramah lingkungan dan ramah sosial. Gimana caranya bisa lebih banyak gitu. Dan begitu udah lebih banyak, orang jadi bisa beli. Ini kan kemarin juga ada yang nanya gitu, wah kalau gitu berarti mengajarkan konsumerisme dong gitu kan. Iya. Tapi Kalau nggak ngajarin saya membayar lebih mahal untuk Nah. barang-barang, sebenarnya ada alternatif yang lebih murah. Itu kan Betul. juga counter Iya. argumen. dan itu sebetulnya kegagalan pasarnya. Ini biar nggak terlalu serius ya, harusnya barang yang baik itu Lebih lebih murah murah, betul. daripada barang yang tidak baik. Permasalahannya barang yang baik saat ini tidak bisa diproduksi Dalam secara jumlah besar. banyak. Dan ini bukan berarti satu perusahaan produksi semua gitu. Yang adalah yang terjadi sekarang. Bisa jadi barangnya itu diproduksi sama usaha yang jauh lebih kecil-kecil. Tapi mereka lebih tahu petaninya dari mana, udah gitu nelayannya dari mana, yang saat ini menganyam tasnya itu dari mana, usahanya bisa lebih kecil-kecil. Nah ini kan tapi kalau ngomongin rantai nilai, nanti rantai nilai itu kan hulu hilir lah gitu kan. Dari pertama kali kita ngambil kopi, terus abis gitu kopinya diproses, abis diproses dibawa ke coffee shop, di coffee shop diproses lagi, terus kita bisa minum gitu. Itu kan satu jalur gitu. Nah kalau konsumen disuruh mikirin segitunya kan pusing, Nggak Mbak. sanggup, betul. Jadi sekarang ya udah, berarti kerjanya koalisi ekonomi membumi adalah bisa nggak kita keluar dengan list kurasi kalau milih yang lebih baik atau lebih baik buat bumi tuh apa aja sih gitu. Jadi memudahkan memudahkan. konsumen, memudahkan kita semua untuk kemudian Yes. bikin tadi keputusan-keputusan yang lebih bijak untuk kepentingannya bumi. Dan akhirnya kita juga mempelajari gitu. Ini kita mau mempengaruhi siapa? Dan ternyata demografi Indonesia kan Gen Z millennials yang paling banyak gitu kan. Dan kalau ditanya usia produktif juga di situ. Makanya nggak bisa nih cuma jadi penikmat, jadi konsumen aja. Harus jadi bagian aktif di dalamnya. Terus kita mikir apa dong? Nah ini mungkin nyambung banget nih sama teman-teman di pendidikan gitu. Bisa jadi profesional yang bekerja di situ gitu kan. Berarti kan harus tahu skill apa nih yang mau dipelajari. Terus bisa jadi pelaku usahanya juga, pemilik usaha gitu. Ini juga berarti seperti usaha seperti apa yang mau dibikin. Mereka juga sekarang udah banyak opsi gitu kan. Mau jadi pemberi dana juga bisa nih gitu. Mau langsung nanam saham kayak, mau langsung donasi kayak, itu juga bisa. Dan yang paling penting yang tadi gitu, mereka bisa milih pemimpin yang tepat gitu. Dan ini akhirnya kita pecah jadi 5 ini sih Mbak, untuk usaha jadi lebih relate sama teman-teman yang mau diajak serta nih. Di luar bahwa ada agenda advokasi dan lain-lain. Tapi kalau tentang cerita keluar,
tentang si 10,5 juta itu, paling tidak perannya tuh 5 ini gitu. Dan orang bisa ngambil berbagai peran Betul. juga, tapi yang tadi kayak yang kita bilang, yang udah pasti kita semua tuh konsumen. Betul, Itu udah yang, pasti konsumen, udah pasti konsumen bisa gitu ya. jadi pekerja. Jadi Pekerja. kalau dilihat dari volume tuh kita 3 gitu, Paling gede pemilih, pekerja, dan konsumen. Kalau ngelihat dari depth, itu bisa jadi pemilik usaha sama pemberi dana gitu ya. Jadi itu Gitu. karakter kira-kira di storytellingnya gitu ya. Benar. Masing-masing orang kayak oke, ini ceritanya kita Jadi kalau mau bikin sinetron, karakternya tuh itu. Ada 5 nih. Ada 5 karakter utama yang masing-masing kita pilih Benar, gitu perannya. Nah benar. sekarang gue mau angle-nya rada lain nih nanya ke Ketutnya. Kan kalau di cerita itu kita ada karakter. Tadi kita cerita karakter. Terus musuhnya nih siapa? Kan harus ada. Asik. Harus ada. Berat banget. Asik. Iya nih, gimana sih? Kalau nggak musuhnya? Berat banget. Kalau nggak cerita tuh kan nggak seru tuh. Benar. Maksudnya harus ada ada karakter, plotnya itu jadi seru kalau ada perangnya, kalau ada ini. Nah kalau dalam scientific storytelling gitu ya. Sebenarnya musuh lu tuh siapa sih yang ngehambat orang-orang untuk kayak jadi lebih tertarik pada sains, jadi lebih sering nonton Kok Bisa dan sebagainya itu. Siapa yang perlu kita lawan? Kalau aku bilang bentuknya kalau bukan manusia adalah boring, Oh, rasa bosan. rasa bosan. Bosan. Mungkin nggak terdengar keren ya Mbak, mohon maaf. Tapi Keren kok. Tenang. Keren. Makasih. Soalnya semua itu tuh relate justru kayak semua orang tuh langsung gue begitu Iya, dengar iya tuh juga langsung ya, gitu. iya benar juga Benar ya juga. gitu. Itu kayak kalau bagi mungkin Gen Z milenial lah, it's very very painful gitu loh. Karena kita nggak mikirin makan, kita nggak mikirin atap, kita nggak mikirin apa pakaian gitu-gitu. Tapi you feel boring all the time gitu loh. Even Selalu when pokoknya kayak hidup tuh membosankan gitu ya. betul Mbak. Aku nggak tahu sih bahasanya apa ya. Those kind of sensation, feeling untuk. Nah makanya orang, aku tuh sama sekali nggak mempermasalahkan atau menjadikan entertainment sebagai musuh. Ya, Enggak. Dia itu adalah Solusi juga kadang-kadang. Iya. malah unlikely ally gitu loh. Iya, benar, harus benar, dirangkul. Gitu. Padahal kan banyak orang sebenarnya atau science communicator merasa itu adalah musuh. Kenapa sih hidup senang gitu? Enggak. Justru kalau mau ngelihat kenyataannya, Gen Z milenial buka TikTok, bahkan saya buka YouTube, Instagram. Cuma kamu nggak Masa buka mau TikTok? nyari? Iya. Mau nyari yang berat-berat gitu ya. Iya, nggak mungkin dong. Nyari. Masa Iya. Mbak Gita buka YouTube nyari Pitagoras gitu. Nggak mungkin. Kayak nggak mungkin lah gitu. Most likely gitu. Kayak, Iya. jadi yang mereka cari adalah mungkin podcast Merdekas gitu kan. Apalah. Saya yakin sih. Boleh kan nyebut merek? Oh ini mereknya gitu. Jadi gitu-gitu Mbak. It's very painful dan itulah justru kenapa kita itu harus optimize ke sana dulu sebelum ke belajar. Kalau dari sisinya role kok bisa. Jadi inti bikin materi yang orang yang nggak pengen bosan itu justru kayak dapat solusinya gitu ya dari Kok Bisa. Dan itu selama ini kalau ditanya yang paling berhasil, yang paling banyak ditonton gitu ya, atau yang paling buat orang tuh si anti bosan gua nih sebenarnya nonton apa sih gitu, topik-topik kayak apa? Kalau top 3 kategori itu orang paling banyak kalau di Kok Bisa nyarinya tentang luar angkasa Mbak, space. Kedua itu tentang binatang. Binatang. Dan dinosaurus specifically ya. Itu. Yang ketiga itu tentang sejarah. Dari 9 kategori Kok Bisa lingkungan tuh tengah-tengah Mbak. Tengah-tengah. 4 apa 5 apa 6 belum nggak di bawah. Masih lumayan ya. Yang paling bawah apa? Jangan bilang pendidikan. Bukan. Penasaran juga nih. Aduh lupa, mohon maaf ya. Mesti lihat data. Nanti coba dicek di Iya. YouTube channelnya Iya, Kok iya. Bisa. Kok Bisa. Gitu, jadi ada playlistnya ya. Kenapa mereka nyari itu? Kenapa sih anak-anak muda nyari itu? Menurutku alam semesta atau luar angkasa itu tuh jadi semacam pelarian juga gitu terhadap sense of wonder gitu. Oh, interesting. Dan itu orang kurang banget kan? Si sense of wonder. Aku tuh juga ngeliat ya, bahkan kayak anak-anak sekarang tuh itu tuh kurang banget dilatih si sense of wonder itu. Dan menurut aku itu berkaitan banget sama keingintahuan sebenarnya gitu ya. Dan bukan cuma berkaitan sama keingintahuan sih, sense of wonder tuh juga build humility. Itu tuh sesuatu yang Benar. kayak di pendidikan sekarang tuh juga kurang banget dilatih gitu kan. Kan gimana bayangin kita kayak
tiduran ngelihat langit dan sebagainya, itu kan kayak aduh kecil banget ya gue ya dibandingin si alam semesta ini gitu. Terus yang kayak wow, ini kayak luar biasa banget. Terus begitu kita ngerasa kecil, begitu kita ngerasa kagum, itu sebenarnya ya koneksi ke diri sendiri, terus kayak koneksi ke alam, itu juga jadi jauh lebih kuat. Jadi bukan cuma ngomongin yang dikerjain Ketut sama Gita nih, bukan cuma ngomongin soal apa ya, kayak menjawab pertanyaan-pertanyaan susah secara kognitif gitu. Tapi gue yakin banget sebenarnya prosesnya tuh juga menuhin jiwa gitu loh. Yang kayak benar-benar nguatin karakter seseorang, bikin hangat hati dan sebagainya sebenarnya ya. Kayak berani nanya juga sih Mbak, kayak itu yang aku rasain juga ya kalau sama teman-teman muda gitu, apalagi di daerah gitu. Kayak mau nanya aja susah gitu sebenarnya, ada keberanian. Aku jadi penasaran juga sih, kan Mbak Ella teman-teman bukan teman-teman sih, anak-anaknya anak-anaknya Mbak Ella tuh pada suka baca, terus udah gitu kayak inovatif banget, tiba-tiba kayak oke, bikin konsultasi tentang tren Gen Z kayak gimana gitu. Aku penasaran sih yang diajarin dulu ke anaknya Mbak Ella sendiri dan mungkin sekarang gitu lewat ekosistem pendidikan yang lebih besar, kayak gimana sih untuk bisa akhirnya memantik generasi dari kecil tuh udah nggak takut nanya, terus kalau dengerin misalnya Twinkle Twinkle Little Star kan How I Wonder, jadi kayak ingat gitu. Itu apa Mbak yang diajarin Mbak? Kalau aku sih ngeliat, aku tuh selalu yakin kalau anak tuh sebetulnya keingintahuan gitu ya, itu tuh bawaan lahir sih gitu. Justru udah kayak gitu. Udah kayak gitu, nah justru atau dibiarkan gitu. Terus kalau itu ditumbuhkan terus, ya jadinya ya kayak lu gitu. Ditumbuhinnya gimana? Ditumbuhin terus ya. Jadi kayak a lot of times gue bilang sama orang tua atau sama guru tuh sebenarnya tuh kita tuh salahnya di pendidikan tuh kebanyakan ngelakuin sesuatu sih. Gitu. Jadi bukannya kebanyakan intervensi gitu. Jadi yang kayak tahu kan yang kayak kebanyakan ngasih jawaban instead of kayak ngebiarin anak nanya dan inquiry gitu ya, kayak inquiry yang kayak menemukan jawabannya sendiri. Kebanyakan nolong dan ngebatasin eksplorasi, bukannya kayak ngebiarin anak untuk kayak tahu kan kayak cari tahu, nyoba, salah, jatuh dan sebagainya. Jadi kayak jangan ini, jangan itu gitu. Iya, jadi banyak banget yang kita bilang memberdayakan anak itu sebenarnya ya kita tuh harusnya tuh bukan menolong dia, tapi memberi dia ruang untuk kemudian ya bisa menolong dirinya sendiri, menjawab pertanyaan-pertanyaannya sendiri, menemukan bidang-bidangnya sendiri. Karena kadang-kadang ya kalau di sains nih ya, misalnya gue baru 3 minggu yang lalu lah kira-kira ketemu sama orang tua sama anak, terus dia gini, anaknya cerita kayak, ya aku lagi pengen banget tahu, dia ceritain projectnya di sekolah, aku lagi ngedalemin soal kereta api dan sebagainya gitu. Nah, si ibu super semangat dengan niatan baik mendukung anaknya dan sebagainya itu yang langsung, oh ya Kak, ya udah nanti habis ini kita kayak aku beliin ya yang set kereta ini, terus ibu juga kemarin lihat si ensiklopedi ini dan sebagainya. Benar-benar, aduh. Tapi niatnya baik nih. Niatnya baik. Terus tahu nggak anaknya bilang apa? Mom, please don't ruin it for me. Actually that's true. Iya. Dan itu tuh insight yang kayak tahu kan yang aku tuh begitu. Maksudnya aku sih kagum ya anaknya bisa ngomong bilang gitu ya. Gitu kayak, oh ya Mom, don't ruin it for me. Boleh nggak sih aku aja ngerjain? Boleh nggak aku aja yang nentuin. Kira-kira aku tuh mau seberapa semangat, seberapa dalam. Nanti kalau aku perlu sesuatu aku bilang gitu. Nah itu pengingat yang baik juga sih buat aku sebagai guru gitu ya, sebagai orang tua, bahwa ya anak tuh sebenarnya kalau kita biarin bosan terus dia nyari gitu, oh nemu kok bisa, terus kita biarin dia nyoba sesuatu dan sebagainya, itu seringkali justru tumbuh dengan kemampuan dan potensi-potensi yang jauh lebih baik daripada kita kebanyakan ngelakuin sesuatu, ngasih dia struktur yang berlebihan, nggak sempet ngelamun dan sebagainya. Mungkin itu satu hal yang kayak jarang dibahas ya. Nggak sempet ngelamun is an interesting. Iya Benar. Oke, gue tuh pengen banget tahu kayak rumus-rumusnya gitu ya, rumus-rumus storytelling yang selama ini walaupun bidangnya beda tapi kan sebenarnya berkait gitu ya, dan gue yakin maksudnya pasti ada prinsip-prinsip lah yang bisa diterapin sama siapapun yang nonton nih gitu ya. Apa sih what works, what doesn't work, atau lu dari pengalaman deh yang paling sukses tuh selama ini tuh
storytelling tentang apa? Sukses dalam definisi terserah sih. Bisa kayak sukses paling banyak yang nonton, bisa yang kayak sukses apa yang kayak ini karya gue yang paling gue banggain dan seterusnya. Kita dulu. Kalau ngomongin story tadi, kalau nyambungin tadi Mbak, terkait boring, jadi setelah trial error, ada 2 teknik atau 2 strategi yang kok bisa tuh akhirnya breaking down to these 2 recipes gitu Mbak Ella. Dan ini diajarin ke yang lain, lu kan punya akademi khusus buat ngajarin ini. Iya, tapi ini kadang kita lewat gitu. Oke. Karena orang kan lebih suka praktek gitu. Tapi ini landasan teorinya Mbak. Oke. Bukan dalam artian teoritis ya, tapi ternyata tuh ujung-ujungnya ini. Gimana caranya bikin boring jadi temennya kita tuh. Nah 2 ini tuh apa? Kalau yang pertama itu tuh resep yang pertama, kalau kita di tim Kok Bisa nyebutnya itu new fun fact recipe gitu, which is very straightforward, yakni hal yang boring, we don't want normality, kita pengen nyari keanehannya, ke miring-miringannya dan seterusnya dari suatu objek, subjek atau objek, pokoknya topik apapun. Kita mulai dari fun fact-nya dulu. Makanya kita kalau perkenalan kan serunya, halo Mbak Ella, fun fact-nya apa nih? Gitu. Kan nggak mungkin Mbak Ella ngomongin normal gitu. Pasti iya saya anehnya gini-gini gitu loh. Dan itu yang bikin orang ingat sebenarnya. And those kind of entertainment gitu dari fun fact, itu yang sebenarnya bisa kita gali banget Mbak. Menurutku ya, sangat-sangat under optimized in any kind of field, mau itu di pendidikan, politik, bisnis, dan seterusnya. Jadi kalau prakteknya, contohnya kalau di science, new fun fact ini biasanya untuk hal-hal yang kita tuh baru mau dikenalkan. Jadi kayak masih kotak kosong. Contohnya, misalnya tentang air, itu kan objek yang biasa lah. Gimana caranya orang tuh tertarik sama air gitu. Aku bisa bilang, Mbak Ella tahu nggak suatu istilah namanya triple point. Jadi air tuh bisa punya kemampuan superpower, spesial banget. Dia bisa berbentuk gas, padat, cair sekaligus gitu. Ini yang ngedit ntar googling deh. Triple point gambar keren banget gitu. Kok bisa gitu loh kayak Udah ada superpowernya gitu. Iya. Kayak aneh gitu loh. Terus mungkin misalnya madu, ini favorit saya, fun fact. Madu itu tuh ternyata saya baru tahu kan suka makan gitu ya. Nggak ada expiry date-nya gitu. Bagi saya aneh banget karena ada madu 3.000 tahun dari peradaban Mesir. Saya kan nggak masuk akal gitu loh. Emang dia dikasih pengawet apa sih? Ternyata nggak ada. Ternyata ya cari tahu sendiri, searching. Kok bisa Nggak ada, belum bikin. Iya. Hal-hal kayak gitu loh Mbak. Jadi kenalan sama madu tuh jangan mulai dari definisi apa itu madu, gitu. Jadi itu pintu masuknya. Terus yang kedua apa? Ini yang lebih advance menurutku, yakni new perspective, rumus new perspective, yakni orang biasanya lawan bicara kita udah punya asumsi awal terhadap topik tersebut. Jadi kita mesti unlearn tuh. Gitu. Misalnya kayak apa sih yang banteng dikasih merah-merah? Matador. Kan orang taunya ininya harus merah ya. Tapi ternyata si bantengnya itu buta warna gitu. Dan apa yang bikin dia tertarik sebenarnya sama kainnya? Ini ya Mbak gelombang-gelombangnya gitu, menarik gitu loh. Mungkin dia nggak pernah ngeliat itu di alam ya. Atau kayak uang kertas gitu. Yang saya tahu ya, mohon maaf kalau bisa dikoreksi, uang kertas itu ternyata salah. Karena dia nggak dibikin dari kertas gitu. Makanya bahannya beda ya. Jadi kalau nggak salah 75% tuh kapas, 20% kain linen atau apalah gitu-gitu. Tapi namanya kertas gitu loh. Jadi ada pemahaman awal, meskipun kesannya orang tuh disalah-salahin gitu ya, tapi itu cara belajar yang menarik. Banget. Gitu. Karena itu yang bikin kemudian dia jadi lebih pengen tahu gitu ya. Kalau yang ini aja gue salah, mungkin ada hal-hal lain yang juga gue selama ini pahami tapi ternyata salah gitu. Nah, sebagai teknik storytelling tuh berhasil ya. Gitu sih. Apalagi Git yang beda. Sama yang itu tadi kira-kira 2 lu pakai juga? Iya, enggak, tapi harus belajar lagi sih majalah kelas lah. Majalah kelas ya gitu. Tapi kalau dari aku mungkin yang bisa jadi salah satu contoh itu adalah
contohnya campaign-nya orang sih sebenarnya. Apa yang bener-bener langsung, ya ini soal lingkungan lah Mbak. Jadi keberhasilan campaign yang dibikin sama industri yang membuat kita sebagai individu merasa semua yang terjadi di lingkungan itu salah kita. Iya. Itu masalah tuh dalam pendidikan juga. Itu berhasil banget menurut aku, dan teknik yang dipakai di situ tuh sangat simpel sebenarnya, langsung ke call to action. Betul. Jadi dia ngasih tahu masalah, terus dia langsung ngasih tahu, oke, lo bisa ngapain untuk berkontribusi gitu terhadap masalah ini, dan itu kayak di push sampai dikasih toolsnya, dikasih tools sebetulnya. Jadi langsung dikasih tools. Jadi ini mungkin nanti bisa di Google juga gitu. Yang penemukan pertama kali carbon calculator untuk individu gitu. Nah itulah yang bikin campaignnya, karena langsung dikasih tools, silahkan hitung dosa kalian gitu. Terus kan toolsnya seru gitu, jadi langsung dipakai. Dan kalau aku ngeliatnya itu jadi kombinasi 3 kan. Yang pertama masalahnya dibikin yang benar-benar kompleks dibikin simple dan relatable buat kehidupan yang target audience sehari-hari. Berarti dia paham banget demografi yang mau dipengaruhi ini karakteristiknya kayak apa. Yang kedua, dia langsung sangat spesifik ngasih call to action, bisa ngapain. Dan yang ketiga, dikasih toolsnya lagi untuk melakukan call to action itu. Jadi itu terus nyebar gitu ya, semua orang percaya. Padahal sebetulnya sebagai aksi ada hal-hal lain yang lebih penting, cuma nggak diceritain gitu. Dan itu menurut aku bisa dicontek kalau menurutku ya. Jadi kan kita juga ngelihat bukan selalu harus dari yang satu visi sama kita. Bisa jadi kita ngelihat apapun yang udah sukses justru sesuatu yang bisa diambil pembelajarannya. So itu satu. Kalau dari kacamata yang kita kerjain, mungkin aku ada pengalaman ngerjain juga baik di Hutan Itu Indonesia, di LTKL, di camp gitu sekarang, ya memang jadinya pemahaman siapa yang mau dituju itu yang mungkin kayak 70% waktu dihabiskan untuk cari tahu dulu ini tuh siapa yang mau diyakinkan, dan kalau sampai target audience ini teryakinkan, maka apakah betul itu perubahan yang memang pengen kita capai gitu. Kadang-kadang step ini tuh suka dilewat. Jadi kita bias kita sendiri. Betul. Kayak menurut gue bagusnya kayak gini gitu. Tapi kan target audience-nya bukan kita gitu. Dan kadang-kadang harus ada humility juga untuk mengakui I actually don't know this. Kayak aku gak ngerti Gen Z, apalagi Gen Alpha gitu. Jadi cari Gen Beta, tahun depan udah Gen Beta. Aduh, udah ngeri banget. Kayak kemarin jadi kita kayak oke, kita ngobrol nih kebetulan, terus aku diajarin tuh kayak dari mulai skibidi lah, artinya apa. Jadi emang beneran nyari yang memahami target audience kita untuk kita juga belajar, dan akhirnya jadi punya kelegaan pada saat kita bilang actually gue nggak ngerti nih konten gue sendiri gitu. Ya karena bukan aku target audience-nya. Target audience-nya adalah teman-teman yang penting untuk diyakinkan. Mungkin itu kali ya yang aku belajar di trial and error. Kadang-kadang aku suka udah punya pengen yang menurut kita penting nih, ini yang betul. Harusnya dipelajari sama anak, sama murid-murid tuh harusnya ini, kayak gini, yang bagus padahal kayak belum gini. tentu relevan. Betul. Jadi kalau dibilang salah satu kompetensi yang paling penting tuh sebenarnya berempati, memahami perspektif audiens tuh, setuju ya? Dan mendengarkan gitu kan. Maksudnya mulai dari mendengarkan, kalau bisa ngedengerin berarti bisa nanya yang tepat juga gitu. Dan yang dua ini tuh kayaknya nggak akan ada kalau nggak ada empati gitu sih. Sama kalau bisa juga sempat dimarahin aku. Oh ya? Kita pernah Nggak serius. Maksudnya tuh pas itu aku kayak ketampar banget. Jadi kita pernah kayak collapse bikin video, dan itu tuh struggle banget. Kayaknya orang kok bisanya struggle nge-handle aku gitu. Karena waktu itu kayak nggak bisa disimplify kayak gini. Ini tuh emang ribet. Terus kayak ya udah Mbak, kalau nggak mau ada yang nonton ya terserah gitu. Terus aku kayak mohon maaf. Nggak apa-apa. Pas kayak gitu terus akhirnya jadinya that's one aku of juga my... pernah dimarahin sama itu kan. Ini apa-apaan ini? Gitu, Ternyata insider ternyata kan suka marah-marah. Penonton jangan percaya sepenuhnya ya. Nggak, tapi jadinya kayak produk yang dihasilkan akhirnya jadi salah satu yang favorit aku banget sih, cerita krisis iklim. Nanti nonton ya. dari kacamata monster gitu kan. Kayak apa monster yang mau bangun dari ratusan tahun gitu. Wah, yang nggak kepikiran gitu tadinya. Tapi karena dikasih ayo bangun gitu. Akhirnya jadinya malah jadinya keren gitu sih produknya gitu sih. Thank you ya udah dimarahin. Jangan gitu Mbak. Gak apa-apa. Terus yang tadi kita tuh ngobrol banyak yang kayak on the way. Apa aja nih yang on the way? Waduh, bocoran dikit dong. Kan kita pengen tahu. Video madu. Kok bisa apa yang on the way lagi disiapin yang kira-kira bakal makin impactful nanti ekonomi membumi. Jadi
penontonnya kok bisa nowadays itu yang saya senang Mbak, session time waktu menontonnya tuh semakin tinggi. Wah, nice. Jadi mereka nggak lagi prefer yang video pendek-pendek. Jadi mulai marah-marah. Hidup saya dimarahin terus ya. Kayak dicari Makanya ya. gitu. Sekarang kita mengetahui alasannya. Jadi berempati. Video lebih panjang dong, video lebih panjang ini gitu. seru. We find out why gitu loh. Terus dites, emang growth-nya multiple times gitu loh. Effortnya juga multiple times ya. Jadi kayak kebayang sih. kita nyari tahu kenapa gitu loh. Terus detail kenapa ternyata emang kita tuh bertumbuh bareng sama audiensnya kita juga kan gitu. Dan ultimately aku sama tim kan selalu ngobrol apa sih tujuan kita dan seterusnya. Ultimate goalnya kan sebenarnya dari suatu konten atau story adalah menurut aku ya Mbak ya, change of behavior gitu. Betul. Secara simpelnya kayak perubahan apa sih yang sebelumnya in the same situation apa sih yang kita berubah gitu. Misalnya aku ditonjok orang, awalnya ketonjok, terus kedua kali bisa menghindar gitu loh. Dan hal kayak gitulah yang menurutku agak susah kan. Misalnya kalau sekolah itu kan punya kemewahan melakukan assessment. Pre, post, terus dia udah improve nih gitu. Tapi kan ujiannya sekolah bukan di sekolah. Iya. Ujiannya di dunia nyata. Iya dong. Kan perubahan perilakunya tuh bukan di selembar kertas. Perubahan perilakunya di dunia nyata. Dimarahin lagi. Iya. Perubahan perilakunya tuh di sesudah sekolah. Pengen tahu apa enggak, bumi dijaga apa enggak, nggak ada gunanya nilainya. Iya. Ada toolsnya lah Mbak, enaknya kayak gitu. Tapi kayak kadang aku mikir bedanya, kok bisa kan lebih ke public education gitu. Jadi nggak bisa tuh nyebarin Google Form, lu isi gitu. Jadi Pernah dicoba nggak tapi? Siapa tahu isi loh. Kayak nanti videonya jadi lebih panjang asal kalian isi. Iya ada sih survei gitu, tapi mungkin nggak. Ya yang isi beda-beda ntar Mbak gitu. Jadi kan kita mulai berpikir apa sih change behavior-nya ujungnya video lebih panjang seterusnya apa yang mesti kita bikin gitu loh. Ya ternyata ujungnya itu dari yang awalnya kok bisa kita bergerak dari apa ya, game-nya adalah attention gitu. Orang tuh nggak ini agak apa ya, anti mainstream gitu. Orang tuh nggak punya sebetulnya apa tuh short attention span, nggak ada. Yang ada kayak gitu. Enggak Mbak, menurutku karena apa? Podcast 3 jam bener juga podcast aku. Iya, bener. Aku juga nonton podcast lama-lama lagi. Iya, Netflix binge 12 episode oh my gitu. God, bener banget. Orang tuh nggak short attention span, even Gen Z ya. Tapi apa? Yang ada tuh kalau bahasa aku adalah short consideration span. Jadi kita punya 1 jam untuk bersenang-senang. Kita tuh milih banget, selektif banget. Protect our time a lot gitu loh. Therefore, itu semacam asimetri atau effort yang kita gedein banget Mbak. Jadi misalnya kita bikin podcast gitu ya, 10 jam untuk produksi, 3 jam untuk syuting, 6 jam untuk tapi title, thumbnail, hook tuh kayak cuma dibikin 30 menit doang. Padahal that's the biggest leverage gitu loh. It's universal gitu. Ada teorinya kok bisa kayak enggak gitu. Akhirnya trial and error ketemunya itu juga simpulannya gitu loh. Kayak ternyata ada wisdom yang kayak gitu. Tapi terus bergerak ke retention, session time yang lebih panjang kan, kayak ya ibaratku kayak orang main bola. Ya kalau di expose main bola terus lama-lama jago lah by exposure. Jadi kalau session time-nya orang nonton science tinggi 40 menit, 20 menitnya dia hiburan, therefore chance increase to they love science gitu. Eventually change behavior-nya itu yang favoritku dari Mbak Ella nih, pendidik harus jadi orang yang romantis gitu kan. Jadi kita menaburkan aja Mbak, kadang nggak tahu gitu kan. Dan impact-nya juga maksudnya ya nggak bisa diklaim sebagai ini karena kau bisa gitu kan. Maksudnya emang dikerjain bareng-bareng. Ada yang karena dia sekolah di Sekolah Murid Merdeka gitu. Misalnya terus habis itu nonton kau bisa. Terus kombinasi dari banyak hal. Kurasi dari yang direkomendasiin Ekonomi Membumi. Nah jadilah nih seorang anak yang kemudian ya peduli sama lingkungan dan science dan punya keingintahuan gitu. Iya, jadi ya ujungnya sih sebenarnya lagi pengembangan untuk konten yang lebih in-depth, terus vertikalisasi juga di konten-konten pembelajaran lain Mbak, even yang vocational, kayak bisnis gitu ya. Terus dan juga punya mimpi sih Mbak untuk
creating international version of Kok Bisa gitu. Karena udah bisa banget sebenarnya kan, lebih ke masalah bahasa aja kan sebenarnya kalau Betul. secara materi. Kita doain sama-sama Kok Bisa. Makasih, Mbak. Makasih ya udah ngerjain banyak banget dan jadi sumber belajar juga buat organisasi pendidikan yang lain. Mudah-mudahan jadi banyak yang terinspirasi dan pengen nyoba. Kalau Kok ekonomi bisa membumi, sih? udah dapat rahasianya Kok Iya, Bisa. benar. Gitu. Kalau camp mungkin karena kan sebenarnya secara formal kita baru gerak bareng-bareng nih. Ini isinya kan 32 organisasi sebenarnya gitu. Jadi kayak kepalanya banyak lah gitu. Jadi aku cuma perangkainya doang sebenarnya. Tapi mungkin 3 hal yang ingin dikonsentrasikan adalah memang ketemu sama company yang bisa kita ceritakan sebagai champion-champion yang dipercaya sama bareng-bareng nih 32 organisasi itu siapa aja sih, dan itu harus konkret gitu company-nya. Dan ini secara komoditas juga kita jadi punya fokus, kopi, kakao, kelapa, hasil hutan bukan kayu, bambu, aquaculture, dan jasa lingkungan. Jasa lingkungan ini termasuk tourism gitu ya. Dan kalau kita lihat dari apa yang dipakai sehari-hari gitu di tahun ini konsentrasinya di kopi, kakao sama kelapa. Dan ini gimana caranya memang company-nya ketahuan, company-nya ini bermitra sama koperasi di mana aja, kelompok tani di mana aja, mereka juga jadi bisa benar-benar cerita tentang itu. Mereka itu kerja bareng sama buyer di mana aja. Kasarnya kalau kita cerita atau cuma perusahaan kopinya, mungkin teman-teman yang jadi konsumen nggak tahu gue beli di coffee shop mana. Jadi berarti kita harus ceritain juga ini beli di coffee shop mana yang udah sourcing dari dia gitu sebagai perusahaan. So hopefully championnya ketahuan sehingga kita bisa bikin si curated list itu gitu ya buat teman-teman publik. Dan mungkin yang ketiga adalah sebenarnya apa sih yang dibutuhin sama si company ini, ya lebih banyak lagi support. Makanya ada agenda yang mudah-mudahan bisa masuk juga dari kacamata finance dan policy sebenarnya, kebijakan. Jadi hopefully nanti 2 tahun lagi udah bisa lapor nih ke Mbak Ella, ke Kak Ketut, ke teman-teman yang nonton gitu bahwa oke, everything udah siap, teman-teman udah bisa lihat list company-nya, udah bisa lihat produk dan jasanya, udah bisa langsung ikutan kalau mau ngelamar kerja karena mereka juga open vacancy gitu. Dan mungkin ini sekalian nyolek kali ya. Kita kembangin core skill development-nya bareng-bareng Mbak untuk sektor ini. Karena itu yang masih missing juga. SDM-nya bakal kurang banget gitu kalau nggak disiapin dari sekarang. Jadi mudah-mudahan. Dan kalau sekarang aja udah kurang, apalagi puluhan tahun lalu gitu ya. Pada saat kayak kesadaran makin tinggi, sebenarnya pasarnya makin betul. Kalau kita besar. sukses, barangnya kurang gimana Betul, gitu. Nanti betul. mereka beralih lagi atau dikooptasi sama yang lain gitu kan. Jadi mari kita bersama-sama Mbak. Mari kita bersama-sama, dan PR-nya semua juga sih. Jadi sebetulnya storytelling itu dibutuhkan di semua profesi, Yes. tetapi terutama buat hal-hal yang mungkin sebetulnya dianggap sangat penting, tapi selama ini kayak dimarginalize sebagai sesuatu yang kayak nggak prioritas gitu ya, yang kayak ribet lah, mendingan ngurusin yang lain lah dan sebagainya. Dan Kok Bisa, Koalisi Ekonomi Membumi ini kayak nunjukin bahwa sebenarnya buat ngelawan yang kekuatan yang lebih besar, buat ngelawan miskonsepsi, buat ngelawan hal-hal yang selama ini jadi pembatas kita tuh sebetulnya dengan cerita, dengan ngasih kesempatan ngambil peran jadi karakter yang bermakna gitu ya di seluruh perjuangannya, dan pada akhirnya itu bisa ngubah perilaku. Banyak banget sih kalau dalam konteks pengasuhan, dalam konteks pendidikan itu kayak latihan-latihan kecil banget gitu ya, yang bisa dilakuin setiap hari. Tadi pas Ketut bilang yang kayak ya storytelling dimulai dari new fact gitu, itu kayak ngajarin anak cara memperkenalkan diri sendiri aja tuh udah bisa jadi kayak aktivitas sehari-hari yang kayak kecil tapi berguna gitu. Nah apalagi kalau ya ada kesempatan-kesempatan buat menceritakan hal sehari-hari yang kayak apa sih yang kamu bisa ceritain gitu tentang benda yang sebenarnya benda mati gitu ya, tapi dikasih nama gitu ya, jadi lucu. Sebenarnya itu latihan-latihan kecil yang cuma beberapa menit sehari dicontohkan sama guru, dicontohkan sama orang tua, tapi sebetulnya ya nurturing future storyteller. Dan ya bukan cuma sampai storyteller sih, sebenarnya kan kita ngelihatnya
storyteller itu aktivis gitu ya, orang-orang yang punya misi dan menggunakan cerita ini sebagai cara untuk mencapai cita-citanya. Thank you for doing this. Makasih semuanya yang udah nonton Merdeka. Semoga makin jago storytelling, bisa menumbuhkan kompetensi ini di anak-anak kita setiap harinya. Ingat apapun perannya, dan semoga kesadaran untuk ikut mensukseskan misinya Kok Bisa, Koalisi Ekonomi Membumi itu juga tersebar dengan nonton Merdeka ini. Thank you. Yay, thank you.